Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube-nya Sinta Kansa. Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat puding cake pelangi. Puding cake pelangi ini rasanya enak sekali. Nah, pastinya anak-anak di rumah suka sekali. Nah, pengen tahu cara membuatnya? Yuk kita simak videonya ya. Tapi sebelumnya bantu klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Dua butir telur, gula pasir 80 gram, tepung terigu 120 gram, SP 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian saya tambahkan 50 ml santan, pewarna makanan warna hijau, kuning, merah secukupnya, dan vanili secukupnya. Selanjutnya saya siapkan mixer, kemudian saya masukkan 2 butir telur, gula pasir, kemudian saya tambahkan SP, lalu saya tambahkan vanili secukupnya. Kemudian saya mixer sampai gulanya larut atau sampai adonan mengembang. Nah, setelah adonan mengembang atau warna putih seperti ini, selanjutnya saya masukkan santan, kemudian mixer kembali. Saya masukkan 2 sendok makan susu bubuk, lalu saya tambahkan tepung terigu sambil diaduk-aduk sampai adonan tercampur. Nah, setelah adonan tercampur, kemudian saya matikan mixernya, kemudian aduk dengan spatula. Nah, saya aduk-aduk dengan spatula seperti ini. Selanjutnya saya tambahkan baking powder, aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya saya siapkan mangkok kosong. Kemudian adonan saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk ketiga mangkok ini saya kasih warna merah, kuning, dan hijau. Nah, untuk mangkok pertama saya kasih warna merah, kemudian aduk adonan sampai warnanya tercampur. Nah, setelah warnanya tercampur seperti ini, selanjutnya kita sisihkan. Untuk selanjutnya saya kasih warna hijau, kemudian aduk-aduk sampai warnanya tercampur. Nah, setelah warna hijaunya tercampur, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya saya akan kasih warna kuning untuk mangkok yang terakhir ini. Nah, saya campur seperti ini supaya warnanya tercampur rata. Setelah warnanya tercampur rata, kemudian saya sisihkan. Saya siapkan loyang yang sudah saya olesi dengan margarin. Kemudian saya panaskan kukusan. Setelah air di dalam kukusan mendidih, kemudian saya masukkan adonan yang sudah saya masukkan ke dalam loyang. Nah, adonannya saya masukkan ke dalam loyang seperti ini. Untuk yang warna putih saya masukkan dulu, kemudian kukus kurang lebih sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian saya buka, lalu saya masukkan adonan warna kuning. Nah, saya masukkan seperti ini.
Kemudian adonan saya ratakan. Setelah itu kukus kembali kurang lebih sekitar 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian masukkan adonan warna merah. Jangan lupa ya adonan diratakan supaya nanti hasilnya bagus. Setelah itu kukus kembali seperti tadi kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 5 menit kemudian masukkan adonan warna hijau. Lalu kukus kembali sampai adonan matang atau sampai kuenya matang ya. Nah, ini ya hasil kuenya tadi setelah saya keluarkan dari cetakan. Untuk selanjutnya saya akan bikin pudingnya. Dan di sini sudah saya siapkan 6 sendok makan gula pasir, kemudian 1 bungkus agar-agar, 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian di sini saya tambahkan 600 ml susu tawar. Untuk susu ini bisa menggunakan merek apa saja atau bisa diganti dengan santan kental. Nah, selanjutnya saya siapkan panci, kemudian saya masukkan gula pasir dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus agar-agar warna putih saya masukkan juga. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur. Saya tambahkan 600 ml susu. Kemudian masak sampai matang atau sampai mendidih sambil diaduk-aduk terus ya. Nah, setelah mendidih atau setelah matang, pudingnya akan saya tuang ke dalam loyang atau cetakan yang sudah saya basahi dengan air. Saya siapkan loyang seperti ini, kemudian tuang separuh dari pudingnya tadi. Setelah itu biarkan sampai dingin atau sampai pudingnya beku. Nah, ini ya pudingnya tadi setelah beku atau setelah dingin. Selanjutnya saya panaskan kembali sisa puding yang ada di panci. Saya tambahkan sedikit air sambil diaduk-aduk, kemudian masak sampai mendidih atau sampai meletup-letup. Karena untuk pudingnya ini tadi sempat agak beku ya, karena keburu agak dingin. Setelah pudingnya mendidih atau meletup-letup seperti ini, selanjutnya saya matikan kompor dan akan saya tuang pudingnya ini ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Nah, ini pudingnya sudah beku, kemudian saya masukkan cake pelanginya di atasnya seperti ini. Kemudian tuang sisa pudingnya tadi ke dalam loyang ini. Nah, kita tuangkan semua seperti ini sampai penuh ya. Setelah itu kita biarkan sampai dingin, atau lebih enaknya lagi kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini setelah dingin, ini pudingnya baru keluar dari kulkas, kemudian saya potong. Nah, ini hasil pudingnya cantik sekali ya, dan rasanya pun sangat enak. Demikian resep dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.